Oke, kita cabut pet filmnya. Baik, hari ini saya mau menjelaskan sedikit tentang proses raster untuk DTF atau perintah DTF atau sablon DTF. Jadi saya akan jelaskan bagaimana caranya supaya hasil rasternya itu waktu dicetak itu warnanya tidak menjadi pucat atau turun namanya. Nah, sekarang saya akan proses raster dulu. Jadi ini file JPEG. File JPEG ini saya dapat dari Google ya. Pastikan resolusinya cukup besar. Kemudian saya akan resize dulu. Saya pilih image size. Saya akan resize ke ukuran cetak kita. Saya akan cetak maksimal yaitu 32 cm. Kemudian resolusinya saya naikkan ke 600 dpi ya, karena mau saya raster. Resample saya pilih yang preserve detail 2.0, reduce noise-nya 100%, saya pilih OK. Akan loading dulu karena filenya kita resize cukup besar, 600 dpi. Kalau komputer teman-teman dirasa kurang kuat ngolah 600 dpi, pakai 300 dpi juga boleh. Nah, setelah itu saya preview, Ctrl 0, preview, ini sudah resize. Nah, sekarang kita akan proses raster. Untuk proses raster saya akan pakai Action ya, Action Photoshop, namanya Print Gesture DTF Raster. Untuk Action ini ada banyak fungsinya. Ada yang untuk penghapus area transparansi atau glow transparan, cuma di desainnya tidak ada, jadi saya tidak pakai. Kemudian untuk DTF rasternya ada yang otomatis 30 LPI, ada juga yang otomatis 45 LPI. Kemudian ada juga yang DTF raster custom set. Jadi kita mau ngatur manual LPI-nya. Misalnya 30 kita rasa terlalu kasar, 45 terlalu halus, misalnya kita mau raster 37 LPI misalnya. Nah, kita pakai yang DTF raster custom set ini untuk ngatur LPI-nya. Kemudian ada juga yang DTF full raster. Nah, DTF full raster biasanya untuk gambar yang kotak habis ngeblok tanpa buang background. Jadi backgroundnya juga mau tetap ikut di raster. Tapi kalau kita mau raster yang buang background, maka kita pakai yang otomatis. Karena yang otomatis dia akan buang kaos hitam, atau kaos abu, atau kaos putih, atau warna kaos custom. Kalau full raster nggak ada dibuang sama sekali, jadi dia akan raster semuanya secara full. Terus kemudian yang paling bawah ada DTF raster roset, itu rasternya itu jadi kayak kembang-kembang gitu. Nah, yang roset ini selera sih, ada yang suka, ada yang kurang suka juga. Oke, sekarang saya akan raster otomatis pakai 30 LPI saja. Nah, untuk raster yang 30 LPI otomatis ada beberapa pilihan, ada yang DTF raster area transparansi saja atau transparan saja. Jadi misalnya desain kita desain sudah tidak ada background, tapi ada area-area yang transparan, dan kita mau ngeraster area transparannya saja supaya warnanya tetap ngejreng, tetap solid gitu, itu bisa kita raster area transparan saja. Tapi kalau kita mau raster semuanya supaya benar-benar soft hasil cetak DTF-nya, maka kita pakai raster yang DTF raster yang kaos hitam, karena ini backgroundnya hitam ya. Ada yang versi 1, versi 2, versi 3. Perbedaannya adalah kalau yang versi 1 itu rasternya hampir full semuanya di raster. Kalau versi 2 sebagian warna-warna cerah dan warna-warna ngejreng itu sudah tidak di raster. Dia cuma raster warna agak gelap dan yang gelap-gelap aja. Kemudian yang versi 3 itu lebih sedikit lagi area yang di raster. Jadi area yang lebih gelap lagi yang di raster, area yang benar-benar cerah itu nggak akan di raster lagi. Jadi tergantung selera teman-teman ya, sukanya yang full raster atau mau raster area gelap saja, area cerah biarkan solid supaya kelihatan tetap ngejreng. Kalau saya kali ini saya mau raster semuanya, dan yang raster semua juga nggak semuanya kan di raster. Kalau area-area yang cerah seperti warna putih gini, terus warna-warna merah yang ngejreng agak nggak terlalu tua begini, itu nggak di raster. Dia raster yang warna lebih gelap aja.
Oke, saya raster, saya pilih yang DTF raster kaos hitam versi 1. Layernya kita klik dulu, atau tulisan backgroundnya kita klik dulu di sebelah kanan. Kita select dulu, habis itu kita klik DTF raster kaos hitam versi 1. Nah, yang pertama keluar adalah vibrance. Jadi kadang kan kalau kita raster itu, kadang ada yang bilang, oh warnanya turun nih kalau di raster nih. Bisa nggak dinaikin dulu? Nah bisa, jadi sebelum raster, yang otomatis ini dia akan keluar perintah vibrance. Jadi kalau perintah vibrance dan sudah kami setting supaya otomatis vibrance-nya 30 dan saturation 30. Biasanya sih kalau untuk desain-desain yang kayak artwork begini sih naikin 30 oke, akan lebih bagus, lebih cerah, lebih ngejreng. Tapi kalau desain foto asli begitu, warna kulitnya kadang jadi terlalu agak kuning kalau kita naikinnya terlalu tinggi. Jadi kalau foto-foto asli yang mau di raster sebaiknya vibrance 0, saturation 0 aja, atau naikin sedikit aja. Tapi kalau desain-desain vektor, artwork begini, nah kita naikin vibrance 30, saturation 30 itu tetap akan bagus dan lebih cerah. Oke, saya klik OK aja, saya naikin 30 dua-duanya. Nah, setelah itu proses raster otomatisnya akan berjalan. Nah, setelah itu akan keluar level. Nah, level ini sih biasanya ada yang bikin script raster itu levelnya sudah dibikin otomatis. Cuma kadang kalau dibikin otomatis itu level hitam di background itu kadang beda-beda di setiap desain. Ada yang hitamnya kurang hitam, ada yang hitamnya pekat. Kalau yang hitamnya pekat sih otomatis dia langsung bagus. Tapi kalau yang hitam backgroundnya kurang pekat itu kadang kalau pakai otomatis tanpa ngatur level, itu kadang buangnya kurang bersih. Jadinya kan kurang maksimal juga kita proses rasternya. Dan pakai level ini gampang kok. Sebelah kiri adalah untuk background. Nah, jadi di sini ada puncak gunungnya dan ada pinggir lembahnya. Nah, kita tinggal geser slider sebelah kiri ini yang bawah, geser sampai pas di pinggir lembah ini. Nah, kita tinggal klik di pinggirnya, dia akan keluar garis. Nah, kita tinggal samakan posisi slidernya. Oke, sudah hampir pas, sudah cukup. Nah, sebelah kanan ini untuk area yang di dalam desain ini, bukan yang background, tapi area-area hitam di dalam desain ini. Apakah kita mau buang banyak atau buangnya sedikit aja, mepet-mepet warnanya. Nah, itu slider yang sebelah kanan. Jadi saya akan slider sedikit ke kiri supaya yang di dalam gambarnya itu tidak banyak yang terbuang. Oke, sedikit lagi. Nah, sudah. Kemudian saya klik OK. Nah, dia akan otomatis proses lagi. Nah, sudah selesai. Sudah selesai. Nanti akan keluar dua layer. Yang satu layer untuk warnanya, yang satu layer backgroundnya. Nah, yang layer background kalau saya hidden, nah seperti begini hasilnya. Kita coba zoom ya. Kita zoom. Nah, bisa dilihat. Jadi ini rasternya, saya kasih background. Ini hasil rasternya. Jadi rasternya itu kalau warna yang agak tua itu di raster semuanya. Tapi kalau warna yang muda banget, kayak area-area sini kan muda banget, nih ada putih-putihnya sedikit. Nah itu tidak di raster supaya warnanya tetap ngejreng cerah. Gitu. Kita lihat nih gradasinya di raster semuanya. Nah area kuning muda ini nggak di raster supaya nanti hasil warna juga lebih bagus. Kayak gini hasilnya. Kita lihat lagi area lainnya. Nah, area sini udah full raster ya. Area sini full raster karena kan birunya ini ada biru agak gelap gitu ya. Itu dia full raster semuanya. Dan nah area hitamnya juga sudah tidak ada. Untuk warna kuningnya hampir putih ini nggak di raster supaya kelihatan akan lebih cerah ya. Nah, area yang tangannya sini juga udah full raster semua. Oke. Nah, ini hasilnya. Nah, saya hidden background hitamnya, kemudian saya akan save as. Saya akan save as sebagai file PNG. Sebagai file PNG. Terus nama file sih udah otomatis jadi Pringles DTF raster. Saya tinggal klik save aja. Terus untuk ini saya pilih large file size dan bawahnya tidak ada yang dicentang. Saya klik OK.
Karena 600 dpi jadi save-nya agak lumayan lama loadingnya. Kalau komputernya kurang kuat, teman-teman bisa 300 dpi aja. Oke, sudah selesai. Sekarang saya buka software PrintRacer RIP versi 2.7. Baik, saya akan cetak pakai software PrintRacer RIP versi 2.7. Sekarang saya akan buka gambarnya. Saya juga mau jelaskan sedikit untuk softwarenya. Jadi software ini bisa nambah beberapa desain di dalam satu template juga ya. Terus bisa crop gambar otomatis juga. Dan sebenarnya sih ada pilihan airhole atau kayak raster juga langsung di dalam software RIP-nya. Cuma saya lebih suka kalau raster pakai Photoshop. Tapi kalau misalnya teman-teman cuma mau bolong-bolongin gambar untuk estetik sih, pakai yang video airhole juga cepat langsung instan. Oke, sekarang saya akan add picture. Terus saya buka ini yang sudah kita raster tadi, PrintRacer DTF raster, open. Oke, ini desainnya lebarnya 32 cm, panjangnya 48,7 cm, jadi cukup besar ya. Setelah itu, nah sekarang tips kedua, itu supaya hasil raster itu tetap pekat, tidak pucat, itu adalah kita harus mengurangi pinggiran tinta putihnya. Karena kalau pinggiran tinta putihnya ada yang nongol dari warnanya itu, maka nanti hasil raster itu kelihatan kayak pucat, warnanya pucat lah gitulah. Nah, salah satu alasannya karena putihnya masih nongol, jadi kita harus kurangin pinggiran tinta putihnya. Kalau software PrintRacer RIP ini di sebelah kanan ada yang namanya W1 dan W2. Ini adalah pilihan untuk ngatur bagaimana tinta putihnya keluar. Nah, untuk software PrintRacer RIP 2.7 ini, untuk mengurangi tinta putih namanya invaginate namanya, atau kalau di Acrorit namanya decrease. Nah, untuk raster biasanya saya invaginate 0,2 mm. Jadi kalau di software PrintRacer RIP versi 2.7 ini, satuan untuk decrease atau invaginate atau mengurangi pinggiran putih itu pakai satuan milimeter. Kenapa pakai milimeter? Karena kan kadang ada desain yang kita lupa ngatur DPI-nya, misalnya kita buka file PNG dari customer, ternyata cuma 75 DPI. Nah, kalau 75 DPI kita kurangin 2 DPI aja, itu kan nanti berkurangnya jadi banyak masuk gambarnya. Tapi kalau kita pakai milimeter kan, biarpun berapa DPI, nanti dia tetap masuknya juga tetap 0,2 mm. Nah, jadi W1 saya masukkan putihnya 0,2 mm, W2 juga sama, invaginate atau decrease-nya 0,2 mm semuanya. Oke, sudah saya atur. Sekarang kita tinggal print. Saya klik RIP. Untuk driver setting, sekarang driver yang terbaru untuk Epson L1800 atau PrintRacer Titan DTF, itu adalah versi 10 untuk drivernya. Nah, sekarang saya akan print pakai pad film Vator Superstar. Settingannya 1440 x 720 fixed width. Untuk persentase tintanya yang color 50, white-nya 80. 720 ya, settingannya 720. Kemudian feather fixed width, 2 layer base color, oke. Terus saya klik print. Nah, dia akan loading. Untuk PrintRacer RIP ini loadingnya cukup cepat dibandingkan dengan Acrorit. Oke, kita lihat ke printernya. Saya buka tutupnya.
Nah, jadi karena tadi bagian atasnya itu warna merahnya itu merah yang agak cerah ya, bukan merah yang ada campuran hitamnya. Jadi dia nggak di raster untuk yang merah cerahnya itu. Dan hasilnya akan lebih bagus karena beberapa warna merah itu kalau yang cerah-cerah itu tetap ngejreng. Jadi yang ada campuran sedikit hitamnya itu yang akan di raster. Nah, kita lihat warna birunya, karena birunya agak tua jadi ikutan di raster. Warna abu-abu juga kebanyakan di raster ya, karena abu-abu kan campuran hitam. Nah, jadi waktu dicetak kita harus pastikan putihnya itu sedikit masuk di dalam warna. Jadi tidak nongol di luar warna. Kalau nongol di luar warna, pasti nanti hasilnya pucat. Saya akan coba kasih contoh ya, saya kasih lihat contohnya. Ini saya pause dulu. Baik, ini saya kasih lihat contoh ya. Jadi sebelah kiri ini decrease atau invaginate-nya itu 0. Jadi putihnya tidak saya kurangi sama sekali pinggirannya. Dan yang sebelah kanan itu invaginate-nya 0,2 mm di software Pringles 2.7. Bisa dilihat, yang kiri kelihatan pucat ya. Padahal semua settingannya sama, yang beda cuma di invaginate tinta putih atau decrease tinta putihnya. Jadi kalau kita zoom lebih dekat kelihatan, tuh yang sebelah kiri kan ada putih-putihnya. Nah, putih-putih yang nongol ini yang bikin warna itu kelihatan kayak pucat. Kalau sebelah kanan sudah kita invaginate atau kita decrease, maka hasilnya akan lebih pekat kelihatannya. Ya, itu di warna merahnya. Kemudian kita lihat efek apinya ya. Nah, efek apinya kelihatan kalau yang tidak di decrease tinta putih atau tidak di invaginate tinta putih, kelihatan itu kayak putihnya itu ada ngeblok-ngebloknya gitu. Warna apinya kayak ada ngeblok-ngeblok kasar gitu. Tapi kalau yang sudah di setting invaginate atau decrease tinta putihnya itu, nah kelihatannya rapi kan, rapi, halus, dan pekat warnanya. Nah, ini tips kedua untuk raster DTF supaya warnanya pekat. Padahal settingannya sama, yang beda cuma di decrease tinta putih atau invaginate tinta putihnya saja. Oke, nah sekarang kita lanjut ke proses cetaknya. Baik, masih proses cetak. Saya zoom sedikit, kita lihat hasil rasternya. Nah, jadi rasternya ini beberapa area yang benar-benar cerah banget itu tidak di raster. Kalau yang ada campuran hitamnya sedikit, semuanya akan di raster. Nah, kita lihat rasterannya tuh putihnya agak masuk sedikit ya dibanding warnanya. Tujuannya supaya warnanya tidak jadi pucat waktu kita press ke kaos atau ke kain. Kalau putih-putihnya ada yang nongol di luar gambarnya, maka nanti hasil press di raster di kainnya akan kelihatan seperti pucat. Seperti contoh yang tadi. Nah, saya lihat hasil rasternya. Oke, kita tunggu selesai. Habis itu kita akan kasih powder. Oke, sudah selesai. Kita potong. Nah, ini hasil rasternya. Dan ini bagian belakangnya. Oke, kita kasih powder. Oke, saya kasih powder. Saya pakai powder Vator Superstar yang halus. Supaya nanti hasil preset juga terasanya lembut. Dan apalagi tambah efek raster itu tambah lembut lagi. Jadi benar-benar enak dipakainya. Karena ini kan file gambarnya gede ya. Karena ini filenya juga di pinggir-pinggirnya hampir full, pastikan semua bagiannya kena powder. Kemudian sentil sedikit.
Kita oven. Oke, saya oven pakai oven DTF merek Pringgesser. Nah, karena ini gambarnya panjang banget, jadi untung saya pakai oven DTF Pringgesser yang ukurannya itu bisa full sampai maksimal 55 cm. Kalau ini yang tadi 48,5 cm ya, jadi masih muat. Nah, cerobong saya naikkan supaya asap dari ovennya bisa kesedot keluar. Terus saya set timernya 4 menit. Terus saya pencet timernya 4 menit. Oke, saya pause dulu. Oke, sudah 4 menit. Nah, ini hasilnya. Merah ngejreng ya. Kuningnya juga ngejreng, bagus. Terus kita lihat, nah lumernya bagus ya, glossy-glossy gitu lumernya. Dari atas sampai bawah juga ujungnya lumernya bagus, karena ovennya pas. Ukurannya masih besar untuk ukuran cetak yang sebesar ini. Oke, kita press ke kaos. Oke, kaosnya saya press awal dulu. Jadi kaos itu wajib press awal ya, jangan lembab-lembab gitu langsung di press pakai sabun DTF, nanti lemnya kurang nempel. Harus kita press awal dulu supaya permukaan kaosnya kering dan rata. Untuk press awal sih ya sekitar 5 detikan udah cukup buat melepaskan lembabnya dan meratakan permukaan kaosnya. Nah, sekarang saya taruh hasil cetak DTF-nya. Nah, ini gambarnya sangat besar ya, panjang banget, sangat full. Jadi untuk mesin pressnya juga saya pakai yang ukuran 40 kali 50 merek Pringgesser juga. Dan bisa press ukuran full panjang begini. Ini kaosnya ukuran L. Saya paskan di tengah. Oke. Saya press. Jadi kalau kita main ukuran full size begini, oven harus cukup besar dan mesin press juga harus cukup besar, pas gitu, 40-50. Karena raster sebaiknya press 2 kali. Saya setting suhunya 150 selama 15 detik. Ini mesin press yang auto open. Oke, kita tunggu dingin, habis itu kita cabut pad filmnya. Oke, kita cabut pad filmnya. Nah, cabutnya enteng ya. Dan kelihatan tidak banyak yang tersisa. Ada sedikit-sedikit yang tidak kena tinta putih. Karena kita ada decrease, jadi ada sedikit-sedikit yang sedikit-sedikit pas paling pinggir yang tidak kena tinta putih. Kadang ada yang tersisa sedikit. Itu karena dia tidak kena tinta putih, jadi tepungnya nggak nempel. Tapi ya memang itu akan lebih bagus supaya warna yang di press ke kaos itu benar-benar ngejreng. Nah, kita bisa lihat warnanya tetap ngejreng, bagus, dan pekat. Saya zoom. Nah, bisa lihat rasternya ya. Rasternya bagus, rapi, dan tidak ada tinta putih yang nongol di dalam dot-dotnya, sehingga warnanya jadi pekat.
Hasil rasternya yang gradasi gelap juga tetap bagus. Nah, ini yang di bagian mukanya. Bagian tangannya juga bagus, raster, rapi. Oke, kita press finishing. Kita press finishing. Jadi untuk finishing ada yang sarankan pakai kain di atasnya supaya lebih lembut lagi hasil pressnya. Cuma saya nggak siapin kain, jadi saya pakai kertas teflon lagi. Saya press lagi 15 detik. Oke, mantap. Hasilnya pekat. Nanti kita tunggu dingin, kita tes hand feel-nya. Baik, ini hasilnya sudah dingin dan kita bisa tes hand feel-nya. Itu hand feel-nya lentur banget karena di raster ya, dan dipegang juga tipis karena pakai powdernya yang Vator Superstar. Tipis, hand feel dia lentur. Terus kita coba zoom. Nah, coba zoom, kita tes. Tarik-tarik dikit juga kenyal. Kenyal. Oke, keren, mantap hasil rasternya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya.